Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulai kuliah tentang himpunan-himpunan yang sudah sangat familiar mungkin sejak SMA ya. Jadi kita ulangi lagi tentang himpunan. Kita terjemahkan dulu definisi 1. A set is an ordered collection of objects. Jadi himpunan adalah sekumpulan tak berurutan dari objek-objek called elements or members, yang disebut sebagai elements atau anggota of the set dari himpunan itu. A set is said to contain its element. Jadi sebuah himpunan itu dikatakan mewadahi dari elemen. Kemudian ditulis sebagai A, elemen A, bentuknya seperti ini, untuk menyebutkan bahwa A itu isi elemennya di dalam himpunan dengan huruf besar A gitu. Notasi A tidak merupakan elemen dari A itu ditulis seperti itu. Jadi kalau begini ini adalah elemen, kalau begini bukan elemen gitu ya. Oke, jadi contoh 1, the set V of all vowels in the English alphabet can be written as. Jadi V adalah himpunan-himpunan bilangan vokal dalam bahasa Inggris, ditulis sebagai V huruf besar, kemudian anggota elemennya itu huruf kecil A, E, I, O, U gitu. Jadi ini penekanannya adalah kalau nama himpunannya itu dengan huruf besar, elemennya dengan huruf kecil gitu ya. Contoh 2, the set O of odd positive integers less than 10 can be expressed as. Jadi himpunan O dari odd itu ganjil, bilangan bulat ganjil positif yang lebih kecil dari 10, ditulis sebagai, nah ini O 13579. Jadi bilangan lebih kecil dari 10 bulat adalah 13579. Oke. Nomor 3 ini, although sets are usually used to group together element with common properties. Walaupun himpunan-himpunan itu biasanya digunakan untuk mewadahi elemen-elemen yang memiliki ciri yang sama, there is nothing that prevent, tetapi tidak menutup kemungkinan a set from having seemingly unrelated element. Jadi tidak menutup kemungkinan himpunan itu memiliki anggota yang sama sekali tidak ada hubungannya. Contohnya ini, for instance, contoh A2 Fred New Jersey, itu kan nggak ada hubungannya, itu boleh juga. Artinya himpunan itu tidak menutup kemungkinan anggota-anggotanya itu saling tidak ada hubungannya, nggak apa-apa, terserah kita mendefinisikannya. Itu inti dari example 3. Nah, example 4 itu the set of positive integers less than 100 can denoted by. Nah, jadi himpunan bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 100 dapat ditulis sebagai, nah ini yang penting, ini di sininya. Kalau nulis semuanya kan melelahkan gitu ya, tidak efisien, maka angka 4 sampai 98 itu diwakili titik-titik itu. Jadi logikanya adalah 4, 5 dan seterusnya sampai 98 gitu, karena melangkahnya satu-satu gitu ya. 1, 2, 3 itu kan langkahnya 1-1-1 ya, otomatis di sini 4, 5, 6 dan seterusnya sampai 98. Itu inti contoh 4. Nah, ini kemudian istilah-istilah yang biasa digunakan di dalam matematika. N itu natural numbers dari 0 sampai dan seterusnya. Z itu bilangan semuanya integers bulat dari negatif sampai positif, dari minus tak berhingga sampai plus tak berhingga gitu ya. Kalau Z plus gitu, itu artinya diambil yang positif saja, 1, 2, 3 dan seterusnya. Karena diambil positif bulat gitu ya. Kalau Q itu digunakan biasanya untuk rational number, bilangan rasional yang bisa dinyatakan dengan P per Q, pakai huruf Q biasanya. Nah, P per Q itu elemen dari Z, dari bilangan integers gitu ya, bilangan elemennya dari bagian dari Z. Kemudian R, real numbers, itu bilangan
real. Bilangan real itu ya semua bilangan yang tidak imajiner gitu ya, jadi real. Kalau R plus yaitu yang diambil yang positif. Nah, kalau ada imajinersnya itu C, complex number. Jadi ada yang key plus imaginer number gitu ya. Jadi imaginer number itu biasanya diwakili I itu sama dengan akar min 1 yang digunakan untuk anak-anak elektro biasanya. Oke.